Jadi kita ngerti Itu ada Raja-Raja ayatnya. 18 ayat 1. Baik. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam goa dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan, dan bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam goa, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata,
Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi yang rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan yang membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakarnya, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terbang terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil kedua-belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa si orang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada suatu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makanan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk
berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-baginya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan karena mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya,
Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayah ibunya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihakmu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Makasih Pak. Haleluya, firman Tuhan selalu baru buat kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Mana nih sebentar. Oke. Aneh. Suaranya udah bener ya? Oke. Gambarnya udah bagus ya? Gitu ya, Pak. Saya beli khusus ini nih, loh, biar kelihatan primer, ya kan, kalau di mobil. Jadinya nggak remang-remang kayak di itu, di remang-remang. Nanti dicurigai di Belanda, remang-remang. Oke, saudara ya, remang-remang sekarang sudah nggak remang-remang lagi, terang benderang. Saudara, belakangan kita lagi dengar-dengar itu ya, yang bakar Al-Quran itu kena karma instan, katanya berita-berita Indonesia. Saya sampai garuk-garuk, aduh goblok dan pakai kuota ini orang Indonesia ini memang ya. Kalau karma instan itu maksudnya
dia lagi ngelakukan apa yang jelek, terus tiba-tiba ya dia kesandung misalnya apa begitu tanpa sengaja itu loh. Tapi kalau ini yang dia lagi musuhin orang Islam, lalu orang Islam yang bunuh dia gitu loh. Ini namanya bukan karma insan. Kadang-kadang orang Indonesia tuh nggak ngerti artinya karma ya. Saya sendiri tidak percaya karma, tapi dengan mengartikan karma seperti itu, ini sih pembakar si nama Mamiko. Mamiko ini kan Momiko ini kan membakar Al-Quran. Dia orang Irak, bekas Islam jadi entahlah jadi agama apa ya, mungkin Kristen, mungkin ateis, saya nggak tahu tuh di Swedia. Lalu dia bakar Al-Quran, lalu selama berapa tahun kemudian dia lolos, lalu minta diadili rakyat orang Islam itu yang di Swedia. Ya hari ini pembacaan putusan apakah dia memang head speech apa enggak. Kalau head speech baru nanti diadili. Jadi ini cuman apakah pembakaran Al-Quran itu tergolong head speech atau tidak. Ini cuman itu saja, saudara. Dengar pendapat. Baru itu saja. Belum, bukan sidang. Bukan. Tapi ya, dengar pendapat. Lalu sebelum dengar pendapat dibunuh sama orang Islam, saudara. Ya. Artinya itu bukan karma, saudara. Itu memang memang itu tadi ya. Memang apa ya, yang balas dendam namanya, dibalas. Ya kan? Dibalas oleh orang Islam sendiri. Nah, tapi sebenarnya orang Kristen banyak yang ngarap-ngarap kayak gitu loh, saudara. Orang-orang Kristen, ya misalnya kamu lagi musuhan nih, ya, misalnya Anda lagi dijelek-jelekin sama YouTuber lain, atau Anda lagi diomongin orang, digelendengin orang itu ya. Terus, ya kan, jeder tuh, lihat ya, ini dia lah kena karma itu, karena dia, apa namanya, dia nyelek-nyelekin saya. Ya, langsung, gitu ya, saudara ya. Saudara, selalu saya katakan, apa kamu tuh ngarep-ngarep begitu enggak, saudara? Ya, apakah kamu ngarep-ngarep begitu apa enggak? Dan ketika saya kan sering cerita nih, nah, cuman banyak yang salah paham. Waktu saya difitnah, ya, sama Saifuddin, difitnah Rudi Yohanes, difitnah sama si, siapa itu? Berarti apa bukan fitnah, tetapi dia ngajari orang buat nangkap saya gitu kan. Nggak taunya kan balik sendiri ke mereka semua. Nah, waktu saya cerita, saudara ya, dan itu bukan karma, saudara. Saya berita, yang saya omongkan seperti ini. Saya ini lagi perang rohani, saya lagi perang roh. Ya, nanti di kelas profetik, ya, kelas terakhir nanti adalah peperangan rohani ya, saudara ya. Apa itu peperangan rohani yang benar dan bagaimana caranya? Nah, lalu orang ini melagrang antara saya dengan iblis, saudara. Ya pasti kena. Bukan masalah dia kena karma, bukan, saudara. Ini orang cukup bodoh untuk maju di tengah-tengahnya saya, antara saya dengan iblis. Saya ini lagi perang, jangan ganggu saya. Maksudnya itu begitu, saudara ya. Makanya jangan ganggu. Tapi belakangan sudah nggak ada yang berani ya, saudara ya. Bisik-bisik di belakang ada, tapi udah nggak ada yang berani nyerang di media lagi ya. Soalnya selalu balik semua soalnya. Nah, itu bukan karma, saudara. Itu bukan karma. Tetapi itu adalah sebuah logika yang wajar. Saya ada di dalam medan peperangan, kamu nyelotong di tengah. Bodoh kamu. Jangan. Saya ini lagi perang. Ya, kalau kamu tidak suka sama saya, ya jangan ikut perangnya. Jangan malah ikut-ikut perang masuk ke dalamnya, apalagi kamu sampai nyebrang ke Islam segala macam. Ya habis kamu nanti. Nah, itu begitu maksudnya, saudara ya. Nah, tetapi kalau kamu lagi ada di dalam konflik ya, kamu difitnah atau kamu lagi diserang atau kamu lagi dijelek-jelekin atau memang ada masalah, lalu kamu diower-owerin kesalahanmu, diower-owerin keluar misalnya kan. Wah, itu kan nggak enak sekali ya, saudara ya. Anda jangan berharap nanti ada karma, saudara ya. Jangan berharap ada karma, ya. Anda kalau ada yang seperti itu, dibiarkan saja, saudara. Nggak usah diresponin, nggak usah Anda marah. Anda klarifikasi sekali boleh, nggak apa-apa, kasih tahu saja. Kalau ada yang nanya, ya kita jawab. Cuman Anda nggak usah terus kejang-kejang terus, atau bahkan mengharapkan kesialan. Wah, nanti disambar gledek dia gitu ya. Kayak Nabi Elia itu kan. Orang-orang yang sambil gledek ya. Orang nyariin dia sambil gledek. Orang nyariin dia, Nabi turun. Wah, oh kalau memang aku Nabi, wah, biarlah gledek itu nyamber kamu. Jeder mati, saudara. Berapa kali itu ya. Terakhir si Obaja itu ya, oh Nabi tolong aku Nabi, nanti aku mati, aku punya anak istri, aku ini ngerawat nabi-nabi yang lain, jangan aku disambar gledek. Saudara, itu dalam perjanjian lama itu memang dibikin sangat
apa ya, root apa mah, root kasar, bukan kasar, apa mah, expose gitu ya. Nabi itu sakti kalau kamu senggol dikit pokoknya dia matanya membelalak begitu, buar meledak gitu saudara ya. Perjanjian lama itu memang bikin seperti itu ya. Itu kan sebuah narasi saudara ya. Tapi itu kan dari rangkaian peristiwa yang detail peristiwanya, kalau Anda coba rekonstruksi, ini orang datang kurang ajar saudara ya. Memang 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 dia memang mau mau kurang ajar ya. Memang mau kurang ajar sama Tuhan, bukan mau kurang sama nabinya, bukan. Orang-orang ini memang sudah kurang ajar sama Tuhan. Sama seperti orang Islam itu ketika menghina-hina Tuhan Yesus itu ya. Ya, pikir mereka kalau Tuhan Yesus nggak ada, makanya nggak digeledekin. Karena Tuhan Yesus itu tidak suka nyamberin geledek, saudara. Bahkan ketika murid-murid Yesus berkata, Guru, apa ini saja ya, kita turunin geledek buat mereka ya, biar pada mati semua. Sama Tuhan Yesus dihardik sama murid-murid ini, saudara ya. Malah nggak boleh. Beda kalau orang Islam itu, saudara ya. Maunya kan biasa, si Paulnya nggak diasap-asap, malah 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 sudah jadi warga negara Belanda, malah sudah kemana-mana, ini malah sudah lagi ke Israel bolak-balik, malah sudah kapan diasapnya, saudara. Kecuali nanti kalian kirim pembunuh pada saya ya, kirimkan asasin buat saya. Tapi ya mungkin asasinnya sama saya juga takut, saudara ya. Kamu belum pernah depan-depan sama saya, belum pernah ngelihat saya rambutnya berdiri semua. Kamu belum pernah lihat saya marah rambutnya berdiri ya, saudara ya. Eh, Saudara, kalau nabinya kayak saya terus matanya merah, keluar apinya semua, ngeri saudara ya. Untung dalam perjanjian baru nabi-nabi itu baik-baik ya saudara ya. Ya sekali waktu ada kejadian Ananias Safira sama becek saudara ya. Suatu kejadian ada. Tetapi katanya itu hanya satu dari 1.000 kejadian saudara. Dari sekian kejadian itu pun si Ananias Safira kan cari masalah sendiri ya kan. Cari masalah sendiri saudara. Ketika para murid ini diberi kuasa, saudara ya. Anda dan saya kan diberi kuasa. Ya, perkataan yang menciptakan. Terus ada orang yang nyakiti kamu. Wah, nanti malam kamu sambil gledek kamu. Kejadian nggak saudara sambil gledek itu? Belum tentu, saudara. Satu dari 1 juta kemungkinan. Kecuali kamu kayak saya, saudara. Sombong, wah iya sombong. Kecuali kamu sudah kayak saya, saudara. Sambil gledek beneran, saudara. Tetapi, mengapa yang waktu kamu ngomong itu nggak terjadi? Ya, karena memang Tuhan tidak ingin kamu perkataanmu yang penuh kuasa itu buat nyamberin gledek orang, saudara, apa? Buat nyamberin gledek orang, buat gledekin orang, pokoknya buat ngantem orang. Ya, jangan, saudara. Saya pernah puasa 40 hari, 40 malam, 4 nyumpain orang ya. Jadi, saudara ya. Tapi kan goblok, saudara. Puasa 40 hari, 40 malam harusnya kan bukan buat nyumpain orang, tapi buat minta belas kasihan Tuhan, kan? Harusnya 40 hari 40 malam, Tuhan kasihanilah kami, Kyrie eleison kan begitu kan saudara kan. Tapi ini kan gua kan, wah Tuhan tuh begitu sampai gede, biar itu wah biar itu matinya bosok, biar itu wah biar itu jatuh. Wah, 40 hari buat buat nyumpain orang kan goblok saudara. Akhirnya karena saya ngutukin orang, badan saya pun penuh dengan kutuk. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita saudara ya. Perkataan yang penuh kuasa ini adalah untuk memberkati. Oh saudara, kita ini lagi di channel ini, wah banyak ya saudara, orang-orang Indonesia ini saling serang loh ya. Makanya saya nggak suka dekat-dekat sama orang Indonesia sebetulnya. Ya karena orang-orang Indonesia ini terkenal bahwa ya, terkenal. Saya lihat ya orang-orang Suriname bisa kompak, orang-orang Kurasaw bisa kompak, orang Indonesia paling nggak bisa kompak loh di Belanda ini saudara. Saya lihat itu orang-orang dari Arab, dari Syria bisa kompak saudara ya, orang Iran bisa kompak. Orang Indonesia paling nggak suka ngomong kedua. Gereja Indonesia di Belanda itu kecil-kecil, loh. Gereja Iran gede, gereja Syria besar, gereja Suriname gede, saudara. Gereja Kurasaw gede, padahal gereja Advent, loh, saudara. Gereja Advent, loh, gede, saudara. Cuma itu banyak mereka ya. Waktu kita kumpul semua itu katanya bisa sampai 100 lebih, saudara ya. Gereja Indonesia kecil-kecil, ya. Kecil sedikit gereja Indonesia. Bahkan katanya GKIN yang dikumpulkan 6 GKIN aja, cuma berapa ekor aja, saudara. Ya, itu tadi karena entah kenapa mereka suka mengucapkan hal yang tidak baik kepada sesamanya sendiri. Nah, terus apa misalnya nih saya
Misalnya nih, beberapa waktu lalu kita difitnah, saudara. Ya biarin saja, nggak apa-apa. Dibiarkan saja. Saya pernah difitnah ya sama orang-orang Indonesia, beberapa orang Indonesia ya. Ya mungkin kenapa, mungkin ya mungkin termasuk Alengso juga ya, termasuk Alengso juga kan. Ya biarin saja, biasa saudara. Nggak usah, nanti biar sampai gledek, ya nggak perlu juga, nggak usah juga, nggak apa-apa. Loh kenapa Pak? Diam aja. Apa nggak rugi? Nggak rugi, nggak rugi saudara. Sebab ya semua fitnah itu tidak akan berlaku kepada saya. Semua sumpah serapah itu tidak akan berlaku kepada saya kalau saya tetap hidup dekat sama Tuhan, dengan cintanya Tuhan. Saya tidak akan rugi apa-apa. Justru dengan semua omongan-omongan yang tidak baik itu, saya hanya perlu menunggu 1 minggu sampai 1 tahun. Ya, nanti tahun kedua saya akan panen, saudara. Akan panen semua hal yang baik. Jadi waktu difitnah-fitnah gitu, ya saudara ya, jangan tuh sok bergedek, jangan tuh anak sok bergedek, anak setan, jangan begitu. Biasa aja, tenang, ya, tunjukkan. Bahkan Yesus aja tidak punya apa namanya, tidak punya sarang, tidak punya rumah untuk menaruh kepalanya. Ada kerendahan hati, nggak perlu kamu, "Wah, saya ini nabinya Tuhan, saya ini pendeta, kamu harus hormat sama saya." Oh, nggak perlu begitu, saudara. Saya ini orang kaya, kamu belum tahu siapa saya, belum tahu. Orang kita, orang kamu aja sering kali nongol di Zoom aja tutup muka, ya kan? Kamu belum tahu siapa saya, nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Kalau Anda terbiasa, ya terbiasa ketika difitnah, ketika kamu disakiti, ketika kamu dikerjain, kamu aja biasa. Namanya orang memfitnah itu biasa. Karena ketika kamu difitnah, berarti ada sesuatu dalam hidupmu yang luar biasa. Oh, bukan retorika, saudara ya. Kenapa orang itu tidak berani ngomong sama kamu, aku nggak suka kamu? Karena dia takut sama kamu, saudara. Lebih baik dia ngomong di belakang kamu. Kalau dia orang benar, kayak saya kalau nggak suka orang, tak datengin, aku nggak suka kamu loh. Masalah begini. Ya, tapi kan itu rude, Pak. Nggak sopan, Pak. Ya sopan. Justru kamu ngomong di depan, tapi kamu jangan ngomong sama yang lain, ngomongnya sama dia saja. Ya, saya ngomong sama Bu Lianti. Bu Lianti saya nggak suka loh, Bu Lianti marah-marah begitu sama saya. Saya tak bilangin, saudara ya. Tapi saya nggak perlu ngomong-ngomongin di belakangnya Bu Lianti. Bu Lianti orang baik, saudara ya. Dia orang yang luar biasa. Ya, kalau nggak ada Bu Lianti, kemarin Damaris sudah ada karu-karuan ya. Kita tahu semua ya, dari tikus-tikus yang mencoba menggerogoti. Nah, tetapi ada satu hal, yang namanya persahabatan, namanya pertemanan, ada satu titik yang kita pasti bergesekan. Saya ngomong terus tenang, saya nggak suka loh Bu Lianti begitu. Artinya saya tidak akan ngomongin Bu Lianti di belakangnya Bu Lianti. Ya, saya ngomong nih sama apa namanya, sama Mas Adi Nugroho itu ya kan, dia kan suka panggil Cindy begitu kan, langsung tak tak telepon, Mas Adi, kamu nggak boleh panggil gitu, karena bahkan di paspor saya sudah tidak ada nama itu lagi. Ya, sebab yang memanggil nama saya dengan nama itu, ya itu hanya teman dulu masa lalu saya dan hanya musuh-musuh saya yang karena berusaha mocking saya. Jangan sampai nanti kamu dikira mocking saya. Itu langsung saya ngomongkan, saudara. Artinya saya respect sama Mas Ardi, saya respect sama Bu Lianti, saya respect sama Pak Stefan ketika saya komplain ya. Kalau saya komplain pasti ke depan, saudara. Nggak ngomongin di belakang. Nah, kalau ada orang ngomongin kamu di belakang, berarti dia takut sama kamu. Berarti dia tuh levelnya nggak sama dengan kamu. Kalau saya dengan Pak Stephen levelnya sama, saya tidak suka Pak Stephen, tak tegur langsung, Pak, saya nggak setuju ya begini, nanti terjadi begini. Oh enggak, dijelasin sama dia. Oh enggak, nanti oke, nanti tak perbaiki Pak Paul, terima kasih masukannya. Sama Pak Iman ngomong saya, salah Pak Paul begini-begini, Pak David komplain sama saya. Ngomongnya langsung ke saya, saudara. Namanya satu level tuh. Ya, Pak David itu kan ngomong tajam itu, saudara ya. Tapi ngomong ke saya langsung di depan, saudara. Namanya satu level kita. Tapi kalau kamu ngomong di belakang saya, kamu berarti nggak levelnya saya, saudara. Nanggap nggak? Ini bukan retorika, ini saya ngomong serius ya. Kalau ada orang berani ngomongin kita di belakang kita, dan tapi suruh ngomong langsung nggak berani, berarti dia levelnya di bawah kamu banget, saudara. Di bawah banget. Mendekati pun tidak.
Memang level kualitas hidupnya di bawah kamu. Kalau kualitas hidupnya dia sama dengan kamu, dia akan face to face dengan kamu, dia akan ngomong dengan baik-baik. Aku tuh kemarin nggak suka yang masalah gini tuh, aku kurang suka loh kamu ngomong begini ke saya. Boleh nggak? Aku pengen tahu kenapa. Tapi ngomong face to face. Kemarin kamu ada ngomong ini, aku tersinggung loh. Nggak apa, saudara. Susah ya ngomong gini. Tapi kalau kamu punya kualitas hidup, ya, kamu jalan sama Tuhan. Bisa nggak kita kesenggol? Aduh, dia ngomong kok nyindir aku ya. Datengin langsung ngomong. Jangan ngomong di belakang. Ada ngomong kayak wong wedok ngomongin ya, ngomongin gelendeng di belakang. Bukan kayak orang wedok, saudara. Istriku aja nggak bakal ngomongin kamu di belakang kamu, saudara. Istri saya kalau nggak langsung ngomong gitu, terjang. Gitu. Pendiam-pendiamnya anak ini pendiam lemah lembut ya. Kalau dia nggak suka, dia akan langsung datengin kamu, dia akan ngomong, saudara. Serius, saudara. Dia akan langsung datengin. Nanti kamu belum tahu ya. Kalau nanti suatu kamu kekikiran sama anak, dia tidak akan ngomong di belakang kamu. Dia akan langsung datengin kamu, dia akan telepon. Tadi kamu maksudnya apa ngomong begini? Beneran saudara ya, itu artinya kualitas hidupnya itu sudah sudah dia tidak menganggap orang itu kualitas hidup di atas kamu, di atasnya dia, saudara. Kalau kita berani udah face to face, ngomong dengan baik, bisa menata tanpa sampai sampai tersengal-sengal, sampai nafasnya kayak nafas onta, sampai membelalak matanya, itu namanya kamu kalap, saudara. Tapi kamu tenang, karena hanya ingin klarifikasi, ingin minta kejelasan. Ada apa? Saya dengan Pak Steven, saya dengan Bu Lianti, ya kan? Saya ngomong tetap sama Bu Mantu. Kalau udah nggak setuju, saya langsung telepon. Dengan Bu Mantu kenapa begini ya? Itu namanya kita punya kualitas yang sama, saudara. Tetapi kalau kamu ngomong di belakang, lendeng, berarti kamu minder wadah. Kamu nggak berani ngomong di depan, ya. Tapi jangan-jangan kamu juga belum lahir baru, saudara. Atau mungkin kamu lahir baru tapi belum metanoia. Perbaiki, saudara. Apalagi nanti kamu ngelendeng-ngelendeng, sambal gledek nanti, nggak perlu juga. Kita tahu orang bisa salah paham sama kita. Kalau dia belum nyebrang ke Islam, anggap aja cuma salah paham. Tapi kalau dia sudah nyebrang ke Islam, 1 Yohanes 2, 2 Yohanes 1 ayat 9 bilang, nggak usah kasih salam lagi. Ya, makanya saya di TikTok, saya mulai udah Assalamualaikum, kungkum di kolam. Nggak usah sambil-sambilin, apalagi kalau mualaf itu kasih salam ke kamu, nggak perlu kasih salam. Dan cemumuk pun saya tidak kasih salam, ya, selamat pagi, shalom apa ya, selamat pagi, itu aja, saudara. Nggak perlu shalom-shaloman, nggak perlu kasih salam lagi, ya. Tetapi kalau dia masih belum nyebrang ke lawan, anggap aja itu cuma salah paham, biarkan saja. 1 bulan, 1 tahun, suatu ketika dia akan sadar. Ya, kalau bisa dibereskan, nggak bisa diamkan dulu aja. Ya, saudara ya, belajar. Kita dewasa. Rendah hati seperti Tuhan Yesus. Nggak perlu pamer, saya ini pendeta, saya ini nabi, saya ini si gembala sapi. Nggak perlu begitu, saudara ya. Cukup. Ya sudah, kita jalanin. Kalau dia ngomong tetap di belakang, berarti kualitasmu jauh di bawah. Kalau dia berani ngomong, kita berterima kasih. Kita bisa bereskan. Banyak orang nggak berani ngomong di depan, karena kualitas hidupnya rendah. Dia ngomongnya di belakang, pengecut. Bahkan istri saya perempuan aja nggak begitu, saudara ya. Istri saya yang perempuan, pendiam, lemah lembutnya begitu saja, dia nggak akan ngomongin di belakang. Dia akan langsung nanyain ke kamu. Nggak usah kalau ada orang fitnah-fitnah kamu nggak usah marah. Ya, bisa berkati, diberkati saja, saudara. Karena kamu tidak akan rugi. Selama kamu jalan sama Tuhan, kamu tidak akan rugi apa-apa. Nggak perlu minta gede turun ke atas kepala dia, nggak perlu. Kamu bikin kebaikan sama dia, bikin yang baik sebaik-baiknya, nanti berdeket turun sendiri. Katanya Roma 12, ayat berapa tadi ke? 21. Roma 12 ayat 20. Kamu seperti menabur bara api di atas kepalanya. Tuhan Yesus memberkati.